informasi ya. Informasinya belum. Ini pengertian sistem dulu ya. Nah, jadi saya namakan itu apa itu sistem. Sebenarnya itu ya. Lalu saya namakan teori sistem. Nah, secara umum ya, ini saya tulis halaman 2 ya. Rangka sistem makro dan mikro. Jadi ada dua sistem yang dikenal ya, yaitu sistem mikro dan makro. Kalau makro itu lebih besar, kalau mikro itu lebih kecil ya. Tapi dua-duanya sebagai sistem. Kemudian kita mulai dari sejarah pemikiran yang paling awal ya, dari tradisi Yunani kuno ya, bahwa yang membentuk sistem itu ada 4 elemen ya, 4 elemen, yaitu air, api, kemudian earth, water, air, and fire ya, di 4 unsur elemen, api, air, tanah, dan nah kemudian dari umput anasir ini akan membentuk sebuah siklus sistem ya. Ini sistem makro dulu, tapi ini dari sistem hukum alam ya. Jadi nanti kita akan mengenal ada dua sistem. Sistem yang natural dan sistem yang artifisial. Kalau sistem natural itu sistem hukum alam. Kalau yang artifisial itu hukum buatan manusia ya. Termasuk sistem informasi itu buatan manusia. Tapi sebenarnya dia mengambil dari hukum alam. Nah, di hukum alam itu ada yang disebut yang tak berubah. Jadi sistemnya tetap ya. Contohnya matahari ya. Matahari itu tetap ya, karena jam 6 terbit, jam 6 sore dia tenggelam untuk daerah Khatulistiwa ya. Kemudian kalau kita lihat siklus air ya, misalkan water ya, di samping itu ya, itu adalah sistem kondensasi ya. Kondensasi penguapan dari air laut dibawa oleh angin, unsur angin, kemudian api yang memanaskan, lalu nanti ya, terjadi kondensasi pemadatan, lalu air itu turun ke gunung masuk lapisan tanah, kemudian masuk lagi ke cadangan air, masuk lagi ke sungai, menguap terus. Jadi ini siklus. Sistem itu sama dengan siklus. Itu kata kunci ya. Ini bisa kita ambil nanti untuk menyusun sistem yang namanya input, proses, output. Jadi ada input, proses, output. Jadi dia berbentuk lingkaran. Lingkaran, maka hukum alam itu memiliki keteraturan. Nah, kalau dia teratur, maka dia bisa difikskan. Difikskan itu dijadikan hukum yang tetap. Hukum tetap disebut hukum ajek. Contoh lain apa ya? Gravitasi. Gravitasi itu hukumnya tetap. Bahwa apapun yang Anda lempar pasti akan jatuh ke bawah. Nah, itu ada gaya ya. Maka dalam hukum alam itu ada berbagai macam hukum yang ditemukan, mulai dari Newton, kemudian Jean-Lusac ya. Anda udah kenal itu, sampai hukum-hukum alam yang dibuat oleh Einstein ya. Misalkan hukum elektromagnetik, itu tentang kecepatan cahaya ya. Sehingga membuat kita bisa mengenal warna-warni seperti pelangi itu ya. Kemudian ada teori gerak, teori kuantum ya. Kemudian ada teori dawai ya, relativitas Einstein. Nah, silakan Anda nanti baca-baca. Tapi intinya, kalau Yunani kuno itu percaya di atas air, di bawah kita ini air. Jadi alam itu ada dari air. Di bawah kita kuliah ini kan ada air tanah. Di atas sana ada air juga, di awan. Jadi kita ini dikelilingi oleh air. Nah, air itu adalah asal muasal kehidupan. Termasuk Anda ini lahir dari air sperma kan. Nah, air sperma itu dari mana ya? Dari makanan, dari tumbuhan. Maka kalau Anda sakit pusing begitu, atau sakit apa, itu karena Anda ada unsur alam yang tidak harmonis dalam tubuh Anda. Misalkan Anda kebanyakan
kebanyakan makan gula ya, maka terjadi penyakit gula ya, diabetes namanya. Kemudian darah tinggi, itu karena Anda kebanyakan makan garam. Jadi tubuh Anda ini dipengaruhi oleh alam. Dia sebagai sebuah sistem siklus ya. Maka penelitian itu dilakukan ya oleh pengamatan alam itu, saya tulis di bawah, Anda nanti bisa baca artikelnya dari misteri angka 137. Ada penelitiannya kalau mau buka jurnalnya, sampai artikel God particle ya, partikel Tuhan. Itu menemukan hukum yang ajek yang disebut kosmos. Kosmeo itu alam semesta, itu memiliki logos. Logos itu apa? Pemikiran ya. Alam itu punya pemikirannya sendiri. Jadi disebut hukum alam. Kemudian kita lihat halaman 3. Maka orang biasanya kalau kita kenal textbook, biasanya apa itu sistem? Ya sistem udah anak SMP SD juga tahu. Bagian-bagian dari keseluruhan dari bagian-bagian. Ini misalkan kita lihat di situ hukum karnivora dan makan memakan universal ya. Nanti manusia makan ikan, ikan saling memakan di bawah. Jadi kalau Anda lihat kolam kolam ikan itu kan ikan paling paling bawah, ada ikan paling tengah, ada ikan paling atas. Ikan paling atas itu gemuk-gemuk karena dekat makanan, ikan yang tengah itu sedang, dan ikan yang bawah itu kecil-kecil. Itu karena ada hukum alam. Lalu muncul teori evolusi Darwin itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda lihat siklus tadi, bagian-bagian itu adalah bersifat determinisme. Jadi hukum memakan universal. Jadi kalau misalkan itu bisa dimasukkan dalam teori ekonomi, misalkan di Australia, kalau kebanyakan orang panen apel, maka apelnya sebagian dibuang sama orang lain karena nggak ada harganya. Oversupply namanya. Susu sapi kalau kelebihan di Australia harga yang terlalu murah, maka peternak sapi akan membuang susunya itu karena udah tidak berharga lagi. Maka ekologi itu muncul karena ada keseimbangan atau apa, hukum sebab akibat. Nah, dan halaman berikutnya, nah sekarang kita masuk ke kosmogoni dan teogoni, yaitu sistem makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, di situ kalau kita lihat Earth system, sistem dunia, sama dengan sistem manusia. Ini Earth system itu ada input, ada energi, ada material, kemudian diproses manusia, dia menjadi output, macam-macam di situ, kemudian menjadi sebuah ketergantungan satu dengan lain. Jadi disebut hukum alam. Nah, yang sebelahnya adalah hukum yang dibuat oleh manusia, yang disebut human system dan natural system. Nah, itu bagaimana itu diterangin? Bahwa hal-hal yang terjadi pada diri manusia itu adalah mirip dengan alam. Jadi alam sama dengan manusia. Maka itu yang disebut oleh Spinoza atau Aquinas atau Hegel, menyebut alam semesta ini adalah wujud Tuhan yang kelihatan. Jadi kalau Anda pengen ketemu Tuhan yang kelihatan, ya lihat alam ini. Alam ini adalah Tuhan yang menampakkan diri, atau disebut hukum alam semesta. Ya kalau Anda nanti kita lihat ya teori-teori lain ya. Jadi dia bersifat mimesis. Mimesis itu adalah tiruan. Nah kalau Anda lihat di situ terjadi apa namanya? Semua ada hal yang di alam yang ditemukan manusia itu adalah tiruan. Tiruan dari hukum-hukum yang sudah ada di alam itu. Jadi kita mengikuti kemudian membuat formulasi, lalu terjadilah sistem itu adalah copy paste. Jadi kalau nggak tahu copy paste itu, kalau Anda memfotokopi atau mengkopi kopi KTP Anda, itu sama dengan aslinya. Atau Anda mau apa ya, pakai kamera HP Anda membuat foto jembatan ya, maka jembatan itu Anda foto sama persis seperti ada di dalam HP. Maka yang ada di HP itu adalah tiruan dari yang asli.
Nah, itu disebut human system, sistem yang dibuat oleh manusia. Begitu juga apa namanya pulpen ya, misalkan pulpen begini ya, ini pulpen ya. Pulpen ini kan tiruan dari alam. Jadi pertama kali sejarahnya ketika manusia menulis, ini pakai nulis kan, ketika manusia nulis dengan jarinya di tanah, eh, lalu dia tiru, dibuatlah dari alat ini, pulpen namanya. Ini kan tiruan dari hukum alam yang ada di alam semesta ini. Begitu juga foto ya, foto seseorang itu kan dulu dari tembok gua begitu. Jadi kalau kalau Mbak Norita ini punya pacar atau Rehen punya pacar, pacarnya bilang, kamu kan mau ke Jakarta, dianggap aja kita ini zaman primitif. Belum kamu ke Jakarta, kamu ke tembok deh. Lalu ke tembok, baru dilukis tangannya. Kamu mepet ke tembok ya, jadi di kepalanya. Ya. Nah itu copy paste, mengcopy realitas yang ada. Itu disebut hukum ideal. Jadi sesuatu yang ada ideal di alam ini, dia akan membawa kepada hukum alam. Sama seperti kita ya. Nanti saya akan terangin hukum siklus manusia itu sebagai teater makan-memakan dan saling ketergantungan. Misalkan begini ya, siklus di alam itu ada yang disebut makan-memakan ya. Tanah dimakan cacing, cacing dimakan ayam dimakan manusia, manusia dimakan tanah. Jadi terjadi siklus perputaran alam dalam ruang dan waktu. Jadi dia bersifat natural system dan human system. Jadi semua teknologi itu meniru yang ada di alam ini. Itulah disebut teori sistem. Maka disebut sistem itu adalah bagian-bagian dan keseluruhan dan bagian-bagian. Itu sistem. Misalkan ini buku ya. Ini buku ya. Buku ini juga sistem nih. Sebuah sistem. Kenapa disebut sistem? Ya karena buku ini ada kalimat ya. Kalimat ini buku ya. Akuntansi adalah ini ya. Jadi satu halaman, satu kata menjadi satu kalimat. Satu kalimat menjadi satu paragraf menjadi satu halaman. Halaman per halaman menjadi sebuah buku. Jadi buku adalah sistem. Karena ada elemen-elemen, bagian-bagian menjadi keseluruhan. Namanya buku. Jadi buku ini ya sistem juga dia. Atau kita buat apa ya? Kopi ya, kelas kopi ya. Kopi juga sistem. Ada gula, ada air, ada kopi, ada sendok, ada gelas. Nah, itu sistem elemen. Elemen-elemen bagian distruktur sesuai fungsinya, lalu ini disebut, nah ini kopi. Kopi adalah sebuah sistem. Jadi, kalau saya tanya buatlah sistem audit, itu berarti Anda membuat rangkaian siklus. Itu artinya ya, paham ya. Jadi kalau ditanya apa itu audit, audit sebagai sistem. Berarti ada bagian-bagian yang saling terikat menjadi sebuah siklus. Siklus. Maka ada input, proses human manusia, kemudian ada output. Lalu terbentuk mekanisme. Sama kalau Anda ini kan, kalau lagi sekarang kan, ya sistem juga tubuh Anda itu sama. Oke. Kemudian halaman berikut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau sistem bumi dunia itu kita rubah menjadi sistem akuntansi biaya ya. Di halaman berikut ya. Teori kosmogoni dan teogoni, sistem makro dan mikrokosmos. Nah, ini kita bisa pindahkan teori alam tadi, kita copy paste menjadi hukum akuntansi biaya, namanya COGM, Cost of Good Manufacturing ya. Jadi saya pinjam dari teori Aristotle, ada 4 penyebab. Sebuah sistem itu ada karena ada 4 penyebab. Pertama, dia punya bahan baku, material. Yang kedua, dia punya bentuk ide formal.
yang ketiga dia punya intervensi manusia, dan yang keempat dia punya produk. Nah, akuntansi biaya sebenarnya diturunkan dari pemikiran Aristotle ini kalau Anda lihat. Material, labor, kemudian manufacturing. Lalu diubah dia menjadi WIP, work in process. Lalu dia apa? Jadi persediaan barang jadi, finish good. Finish good dia jadi COGS, harga pokok barang yang dijual. Jadi sistem itu, maka dia akuntansi biaya itu atau akuntansi manajemen itu disebut sistem. Karena ada proses input, bahan baku, ada proses tenaga kerja, ada proses manufacturing, lalu muncul barang jadi atau work in process. Nah, kita masih ingat ya, kalau itu di jurnal ya, di jurnal sama ya. Di jurnal bahan baku gimana kita menjurnal? Kita akan mencatat ya, proses akuntansi jadinya. Bahan baku didapat, di kreditnya kas atau kas atau utang ya. Kemudian labor ya sama. WIP pada direct labor. FOH juga begitu. WIP pada direct material, pada direct labor, pada FOH. Lalu finish good pada WIP. Lalu COGS pada persediaan awal, pembelian kurangin persediaan akhir, dapat COGS. Nah, ini sistem. Maka kalau Anda lihat di paling bawah saya tulis manufaktur. Manufaktur itu dari kata manus. Manus itu artinya tangan. Maka kegiatan tangan manusia. Nah, tangan manusia itu disebut efficient cause. Nah, audit bisa kita pakai teori ini. Kalau untuk kita, kenapa audit itu ada? Dia meniru sistem alam. Dibuat sebagai sebuah sistem audit. Teknologi pun bisa saya turunin dari sini. Nanti kuliahnya juga akan ada ya. Dengan menggunakan 4 cause, 4 penyebab. Jadi kalau mau membuat mobil ya sama. Tujuannya apa? Buat mobil. Oke, dicari bahan bakunya apa. Kemudian bentuk mobilnya kayak apa. Formal, bentuk formal kayak apa. Lalu ada tenaga manusia dan overhead pabriknya. Lalu muncul nanti produk akhir sebagai finish good inventory. Jadi saudara-saudara sekalian, seluruh yang ada di alam ini adalah hasil kerja tiruan. Maka tidak ada yang disebut keterbaharuan. Karena ilmuwan itu percaya bahwa hukum alam itu bersifat ajek, tetap. Maka kalau dia ajek tetap, akibatnya apa kalau dia akuntansi biaya? Muncul namanya standar biaya, standar costing. Kenapa biaya bisa distandarkan? Ya karena tetap. Kalau anggapan sitrus paribus input sekian masuk, diproses sekian, maka output sekian. Maka kita bisa buat anggaran. Anggaran perusahaan namanya budgeting. Nah ini kan dari sini sejarahnya. Jadi alam semesta dibuat lagi alam semesta yang baru. Itu yang oleh Hegel itu disebut tesis antisitesis. Sintesis adalah sesuatu yang baru yang sebenarnya ada dari bahan sebelumnya. Lalu menjadi proses makrosistem ke mikrosistem. Nah, mikrosistem itu ya nanti akan memunculkan ilmu-ilmu lain ya. Oke, halaman berikut ya. Begitu juga dalam sistem ekonomi ya. Ini sudah saya terangin ke Anda bolak-balik ya. Yaitu sistem ekonomi 2 sektor dan 3 sektor, 4 sektor. Dia juga ada tiruan. Coba Anda lihat, ini siklus semua. Siklusnya menurut hukum alam, air, api, angin, udara. Ini kan 4 sektor sama ini. Lalu muncul perdagangan internasional. Lalu kita bisa ukur pendapatan kemajuan sebuah negara. Itu artinya efisiensi penggunaan energi alam yang dibuat dari aktivitas ekonomi, aktivitas produksi. Maka ada perusahaan, ada sektor luar negeri, ada faktor rumah tangga, ada faktor pemerintah. Ini sebagai mengambil dari earth system, sistem dunia. Diambil ya menjadi hukum ekonomi. Makanya kita tidak bisa bantah anggaran pemerintah tiap tahun itu di semua negara mengeluarkan APBN, RAPBN dari mana itu diambil? Ya memang nggak bisa kita ubah karena memang ada hukum alam di situ diambil. Jadi dianggap kebenaran. Terlepas ada pelakunya yang menyimpang yaitu hal yang berbeda ya.
Maka coba Anda lihat, saling ketergantungan, ada interdependensi antara rumah tangga dan perusahaan. Maka ada faktor labor, capital, enterprise, gaji, upah, bunga. Nah, itu faktor-faktor pembayaran. Ada faktor konsumsi, ada faktor eh, barang dan jasa. Dia menjadi sistem. Anda ini juga sistem. Di samping Anda membeli, Anda juga menjual. Membeli maksudnya ya tiap hari Anda ini kan yang perempuan beli lipstick ya. Ya Kosada mungkin beli beli pulsa ya. Kemudian beli beli bensin ya. Kemudian Mbak Wati juga sama ya. Mbak Setiawati juga sama. Mbak Puji juga sama. Mengkonsumsi barang. Tapi yang Anda Anda produksi apa? Yang Anda produksi tenaga kerja. Jadi kita ini menjual tenaga kerja untuk mendapatkan upah. Maka kalau pendapatan Anda kecil, pengeluaran Anda besar, Anda disebut defisit. Kekurangan sumber daya disebut. Nah, lalu bagaimana menghadapi kekurangan? Nah, kita bisa pinjam melalui pinjaman luar negeri, melalui utang, dan seterusnya. Lalu terjadi sistem ekonomi. Nah, ini sistem. Maka ada tiga sektor, ada dua sektor, ada 4 sektor. Kalau 4 sektor ada faktor luar negerinya. Nah, kalau 3 sektor ada keluarga, pemerintah, dan perusahaan. Kalau 2 sektor ya rumah tangga dan bisnis. Ya pengamen pun juga meniru hukum alam. Mengapa dia ya? Karena dia reinkarnasi dari pohon kecil. Pohonnya kecil ya, dia jadi pendapatnya kecil. Pengamen dapat uang dari mana ya? Dia dari di ngamen. Ngamen berarti dia beli makanan, beli minuman, beli rokok, beli pulsa. Yang dia jual apa? Demand supply jadinya. Yang dia jual tenaganya, suaranya ya. Jadi semua kita ini adalah faktor produksi. Tapi kalau dikumpulkan dia menjadi sebuah unity, unity itu unit bisnis, maka orang-orang itu berkumpul untuk membuat produksi tadi yang disebut sistem di atas, yang sebelumnya yang sudah saya tayangkan, dari material, labor, dan FOH menjadi menghasilkan produk. Tapi pegawai yang kerja di situ mendapat upah, namanya wage, wages tulisannya. Wages itu ya upah gaji sama ya. Nah gaji Anda itu dipakai untuk biaya hidup. Biaya hidup itu beli baygon, beli kacamata, beli gunting. Ini kan dari hasil-hasil pabrik semua ini. Jadi terjadi seperti siklus air tadi atau siklus hidrologi alam semesta. Maka kalau kita ikut hukum alam, hidup kita akan mencapai kebahagiaan. Kira-kira begitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian kalau nggak paham ya sudah. Kemudian jauh sebelum ada sistem ekonomi dan sistem produksi tadi, saya mengambil pemikiran pendiri rasionalitas modern. Namanya René Descartes. Bacanya René Descartes, tapi bacanya René Descartes. Di halaman berikutnya ya, di halaman berikutnya saya tayangin itu sebuah sistem yang dibuat oleh René Descartes. René Descartes tuh ini kita nanti akan kapan-kapan ada kuliah ya. Ya kalau saya lagi mood ya. Ini kebetulan mood malam ini saya tanya juga dadakan Mas Adam ya. Kalau lagi nggak mood ya kayak minggu kemarin saya enggak lah. Bisa juga 4 minggu enggak, bisa juga sampai akhir semester enggak ya tergantung rasa hukum alamnya aja. Nah kalau Anda lihat René Descartes itu membagi 2 hal. Ada sistem mind, ada sistem body, tubuh. Mind and body lalu disebut. René Descartes ini adalah nabi pengetahuan. Saya sebut aja nabi karena dia memang mendirikan pengetahuan modern itu René Descartes pendirinya. Ada dualisme antara mind dan body, pikiran dan tubuh. Bagaimana itu diterangin? Dia menyebutnya sebagai res kogitan dan res ekstansa. Res kogitan itu kogito, otak, pikiran ya. Kalau res ekstansa itu badan atau materi. Jadi Descartes membagi 2 hal di dunia ini. Ada sistem
sistem jasmani, ada sistem rohani. Kalau nggak ngerti itu, yang jasmani itu yang bersifat tubuh. Kemudian yang res kogitan itu sistem pikiran. Jadi sebenarnya problem manusia itu adalah mencocokkan antara pikiran dan materi. Nah, kalau nggak ngerti ini, gini. Ini materi ya, rokok ya, materi ini. Ini materi disebut. Jasmani ini, karena ada wujudnya. Nah, orang yang membuat rokok itu punya pikiran, lalu dihasilkanlah produk ini. Ini dari pikiran. Maka kalau kita buka rokok ini ada bahannya ya. Bahannya apa? Ada tembakau, ada cengkeh, kemudian ada apa? Kertasnya, kemudian ada filternya. Nah, ini hasil pikiran ini. Jadi pikiran menghasilkan materi. Itu yang dipikirkan René Descartes ya. Dualisme antara mind and body. Tubuh dan materi. Tubuh kita ini materi. Karena itu kalau kita mati, tubuh kita kembali ke tanah. Karena dari sana yang dia berasal. Balik dia. Tapi pikiran kita enggak. Dia perpisahan tubuh dan jiwa ini, dia terpisah. Nah, itu disebut kematian. Paham ya? Maka dia menyebutkan begini, cogito ergo sum. Jet pensusi juk des suis. Aku berpikir maka aku ada. Jadi pikiran itu adalah alat manusia mengetahui menciptakan apapun. Jadi mind and body, tubuh dan jiwa itu ada perbedaan. Maka kalau Anda lagi sekarang ada di ruangan Zoom ini ya, kalau Anda tubuh Anda, pikiran Anda kan bisa sampai Surabaya sekarang. Atau bisa Anda ingat-ingat masa Anda kecil ya. Anda bisa sampai, tapi badan Anda di sini. Nah, itu kenapa itu? Karena ada dualitas antara mind dan body. Pikiran dan tubuh. Maka René Descartes mengatakan alam semesta ini sama dengan hukum mesin. Maka dia disebut Deus ex machina. Dunia ini sama dengan mesin. Karena dia hukumnya tetap. Hukumnya tetap. Jam ya satu hari satu malam 24 jam ya. Seminggu ya 7 hari. Maka kalau ditanya umur Anda berapa ya 7 hari kita ini. Nggak tahu hari apa yang Anda mati. Ya pokoknya 7 hari itulah Anda mati. Jadi dia tetap. Kapan Anda lahir, cucu Anda nanti lahir, ya nggak tahu, pokoknya 7 hari ke depan. Jadi usia kita sangat pendek, cuma 7 hari. Bercanda ya. Dan saudara-saudara kalian, jadi ada sistem yang bergerak yang bersifat ajek dan konstanta. Nah, saya lanjut ke halaman berikutnya. Ada yang disebut oleh René Descartes itu yang membedakan manusia dengan non-manusia itu ada disebut dengan cerebellum. Cerebellum itu bentuk otak ya. Jadi di kepala Anda ini, di paling belakang sini, di sini ya, ada namanya cerebellum. Ya kalau orang beragama mengatakan itu tempatnya roh, tapi ya saya nggak ngomong itu karena dia nggak ngomong agama soalnya. Tempatnya jiwa manusia itu di belakang sini. Otak kecil namanya. Namanya res cogitan itu ada di situ. Pineal gland namanya. Otak belakang sebagai penyimpan. Pineal gland itu kecil bentuknya, coba Anda lihat bentuk otak ya. Ini saya gambarin otak. Jadi kalau otak Anda itu rusak, ya Anda jadi hewan itu. Nggak punya kesadaran ya. Tega sama teman, itu jangan-jangan cerebellum Anda rusak. Nah, otak rusak ya karena pineal gland ini nggak jalan. Jadi kalau di komputer itu, ya kalau komputer ada prosesornya itu loh, kecil itu. Prosesor Pentium-nya kecil itu. Ya itu sistemnya. Maka semua mesin juga mengikuti hukum ini. Jadi mesin itu kalau Anda lihat gerak mesin, dia ada dua.
Gerak sedot, gerak tarik, sedot, tarik. Itu sistem mesin. Nah, manusia kalau otaknya pineal gland-nya rusak, ya nggak ada, badannya ada tapi ngelayang aja kayak orang gila di jalan itu, bugil gitu, nggak karu-karuan. Itu karena pineal gland-nya rusak ya. Ini menurut Rene Descartes. Halaman berikutnya, karena itu Rene Descartes membedakan antara manusia dengan saya sengaja tampilkan namanya consensus perception antara manusia dengan anjing ya. Anjing itu nggak punya pineal gland, nggak ada dia. Tingkat kesadaran otak cerebellumnya nggak ada. Maka kita bisa mengenali dengan mata kita, kemudian mendefinisikan melalui yang namanya motorik saraf manusia. Itu ada 5 panca indera kita: mata, telinga, pembau, kinestik. Kinestik itu kulit ya, kita bisa meraba, merasakan. Nah, kita punya yang namanya outside the world, inside in brain, yang ada di otak. Tapi otak itu tidak sama dengan berpikir. Kita semua punya otak, anjing punya otak, monyet punya otak. Tapi tidak semua orang berpikir. Itu disebut res cognitan, kemampuan orang mengolah pola pikir. Atau kemampuan orang berintuisi untuk melihat sebuah tanda-tanda alam semesta ini. Nah, kalau Anda lihat di situ, mata itu outside the world, brain itu ada di dalam otak kita. Maka kalau Anda itu ketemu teman atau rapat itu, kadang-kadang misalkan Mbak Norika itu ikut rapat ya, atau Reina ikut rapat. Kadang-kadang kalau Anda disuruh ngomong, kadang-kadang omongan Anda banyak ya, tapi kadang-kadang Anda nggak bisa ngomong. Itu karena ada pengecilan, pembesaran cerebellum otak. Nah itu. Nah, ilmu psikologi tentu saja bisa dimainkan di situ. Ada motorik saraf Anda. Makanya kalau orang mabok itu karena ada sarafnya yang membesar, ada yang mengecil. Saraf malunya hilang, rasionalnya hilang, malunya membesar, maka dia nggak ada rasa malu. Itu karena sarafnya yang terhubung dengan motorik otak itu ada yang ada yang mampet. Orang disebut sakit jiwa, kehilangan orientasi ya. Makanya pelatihan teroris itu bisa dilakukan dengan cara mendoktrinisasi otaknya, pikirannya. Nah, itu kira-kira ya. Maka yang disebut dengan rasionalitas, kemampuan mendefinisikan, terutama matematika dan hukum-hukum alam. Halaman berikut ya. René Descartes lalu menganggap pikiran manusia itu antara mind dan body. Kalau tadi otak, kemampuan cerebellum otak belakang di sini ya. Anda ingat, makanya kalau Anda ke salon Mas Adam atau ke tempat cukur Mas Adam, jangan Anda suruh tukang salonnya itu urut kepala Anda, jangan Mas, nggak boleh Mas. Itu kalau salah bahaya. Bukan saat itunya Mas Adam, tapi nanti kalau Anda udah agak tua begitu ya, itu bisa rusak otak belakang, otak memori. Maka itulah dibikin polisi itu helm. Kenapa sih guna helm? Kok yang lain nggak dibungkus, kok kepala? Ya iya, karena kalau kepala rusak ya sudah, semua kan ada di kepala. Lalu René Descartes dengan sistem tubuh sebagai sistem mekanik. Tubuh ini seperti mekanik. Tubuh kita ini ya. Mengandaikan itu bisa diubah menjadi hukum-hukum yang bersifat mekanis juga. Maka dari situ terciptakan teknologi, tercipta mesin. Anda lihat ikan itu bisa ditiru. Makanya pesawat itu bisa dibikin karena dibedah rangka burung. Nah, jadi seperti itu. Pesawat itu sebagai materi dari pikiran diubah menjadi rumus matematika, lalu muncul robot ya, muncul pesawat terbang ya, muncul kapal laut ya. Itu kan semua tiruan. Tiruan dari hasil rekonstruksi pikiran, tapi dibuat matematiknya, dipelajari. Gimana cara kerja capung itu kalau terbang, burung merpati kalau terbang itu gimana? Itu dipelajari, sayapnya gimana. Makanya kalau pesawat mau turun kan begini bentuk sayapnya, coba Anda lihat. Jadi bentuk. Itu artinya meniru burung. Maka berlakulah hukum
hukum mekanik. Jadi alam semesta ini seperti mekanik. Sama seperti Anda kita kuliah ini kan hukum mekanik. Di standarisasi bisa dia. Makanya pabrik pesawat Boeing ya, itu mengambil hukum dari hukum-hukum mekanik, hukum-hukum alam yang bersifat matematik. Jadi Galileo mengatakan ada 3. Kalau Anda pengen tahu alam ini, kitab alam ini Galileo yang bikin, yaitu bahasanya matematik. Jadi kita bisa membuat formulasi matematik, bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk lingkaran. Jadi kalau Anda ngukur ruangan Anda sekarang yang duduk di tempat Anda itu sekarang, itu kan ada rumusnya. Panjang ruangan Anda itu Anda panjang, lebar, dan tinggi. Nah, segitiga. Lalu pesawat itu kalau terbang mesti ada DPM di atas permukaan laut, itu ketinggian yang diperbolehkan. Lebarnya jarak tempuh. Lalu bisa diukur waktu berapa. Jadi kalau Anda terbang dari Jakarta ke Jogja 1 jam 10 menit, itu karena diukur percepatan, ketinggian. Nah, dia berbentuk begini. Panjang, tinggi, kalau lebar. Nah, ini yang disebut luas. Itu disebut hukum matematik. Hukum matematika. Jadi alam semesta ini, tubuh Anda itu seperti sistem mesin. Makanya kalau ada satu elemen Anda yang tidak berfungsi, ya Anda disebut cacat karena nggak sempurna. Ya. Sama seperti mesin motor. Mesin motornya sistem juga dia, sistem mesin. Oke. Lalu halaman berikutnya itu nanti sistem itu tadi, tiruan hewan, tiruan binatang, tiruan pesawat, tiruan pulpen, tiruan HP, itu nanti akan diubah menjadi sibernetik, teknologi jaringan saraf, meniru saraf manusia, meniru saraf alam. Kalau saraf alam kan tadi dari matahari, kemudian menguap jadi air, dibawa panas, hujan lagi, turun lagi ke bumi, terus mengalir. Itu namanya sistem saraf juga, saraf alam semesta. Saraf itu dibuat namanya menjadi sibernetika atau teknologi. Nah, teknologi itu dia berbasis sama seperti itu. Ada input, ada hidden layer. Hidden layer itu apa? Itu kalau mau diterjemah ya otak cerebellum. Kemudian ada output. Jadi ada input, hidden layer, ada output. Nah, kalau Anda baca buku teknologi informasi, sistem informasi akuntansi, ada buku 2 jilid yang tebalnya nggak mungkin bisa Anda baca. David R. Rumelhat. Buku David R. Rumelhat itu membuat sistem hidden layer, input, output dalam desain teknologi informasi. Atau gagasan dari Stanford University namanya Lovi Alzadeh menggunakan teori himpunan namanya Fuzzy Logic. Fuzzy Logic itu 01. Makanya HP kita ini kan sistem Fuzzy Logic, on off. Ini kalau saya giniin off, kalau begini on. Jadi dia tiruan aja ini. Dia dikotomi. Semua sistem tuh dualitas. Maka itu disebut neural network atau artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya ada rumah pintar, ada pintu pintar, ada telepon pintar, ada mobil pintar. Mobil pintar udah ada didesain sekarang. Kalau Anda mau ke Blok M dari Menteng ke Blok M, Anda bisa tinggal pencet aja arah Blok M, ya sama seperti GPS itu. Jadi autopilot, mobil autopilot bisa. Sekarang udah didesain dengan menggunakan artificial intelligence. Nah, nanti kita kalau mau masuk audit dari sini saya akan mulai ya. Sampai situ saya berhenti. Sampai cybernetic teknologi. Nah, cybernetic teknologi itu gimana ya? Kita semua yang ada di ruangan kelas ini adalah peliharaan teknologi. Jadi kita ini anak-anak teknologi. Kita itu coba Anda 1 hari nggak pegang HP.
bisa mati Anda. Jadi kita ini benda mati yang rawat kita. Ini akibat buatan manusia ya. Anda bisa ngebayangin itu hidup kalau tanpa teknologi. Karena semua dibikin sistem, apapun aktivitas manusia dibikin sistem. Namanya database. Nanti kita akan pelajari itu. Oke ya, sampai situ saya rasa cukup. Tapi yang minimal Anda paham bahwa sistem itu dibangun dari hukum alam. Meniru hukum alam, sistem itu adalah bagian-bagian keseluruhan adalah bagian. Sama seperti contoh buku tadi. Kemudian sistem-sistem itu ada dua hal, input, proses, output. Nah, itu sama seperti for cause oleh Aristotle tadi. Ada material cause, ada formal cause, ada efficient cause, ada final cause. Kemudian itu dikembangkan oleh René Descartes dengan membuat dua hal, yaitu kemampuan otak manusia melalui bakat yang ditaruh di otak belakang, namanya cerebellum. Nah, itu bisa membuat alam semesta ini adalah mesin besar. Mesin besar itu diubah menjadi substruktur kecil. Maka muncul mesin motor, mesin ini. Semua dimekanikkan. Nah, coba Anda lihat ya, sebelum saya akhiri bagian ini. Ketika terjadi revolusi industri di Prancis, itu kenapa penyebabnya? Itu terjadi karena perubahan teknologi itu tadi, mesin-mesin itu dirubah menjadi dari tenaga manusia ke mesin. Akibatnya apa, saudara-saudara kalian? Satu orang bisa menghasilkan 10 produk. Padahal dulu sebelum ada teknologi, satu orang satu produk. Tapi dengan ada teknologi industri, satu orang bekerja bisa menghasilkan 50 produk. Maka terjadi oversupply. Jadi teknologi itu membawa manusia kepada siklus kemajuan, progres. Kira-kira seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Sekarang saya balik ke Nusantara ya, balik ke Indonesia. Ini karena diminta sama mercu ya. Jadi kalau di mercu itu harus ada kearifan lokalnya. Saya cari-cari gimana cara ngajar kearifan lokalnya ya. Ya akhirnya saya bikin sistem model Nusantara. Gimana sih sistem model Nusantara itu berpikir? Nah, ini barangkali yang Anda agak bingung, ini kok ilmunya ngawur begini. Ya tapi didengar dulu sebelum Anda klaim ini ngawur ya. Nah, saya ambil sistem berpikir orang Jawa ya. Orang Jawa yang saya maksudkan di sini. Ya, orang Jawa itu bukan berarti orang dari suku Jawa, enggak begitu, salah Anda. Kalau Anda bilang, kamu orang Jawa ya? Ya belum tentu, walaupun dia orang Jawa lahir dari ibu bapaknya Jawa. Misalkan Mbak Wati ini orang Jawa, ya belum tentu juga dia disebut orang Jawa. Orang Jawa yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berperilaku Jawa, itulah orang Jawa. Jadi bisa aja orang Aceh tapi perilaku Jawa, ya dia disebut orang Jawa. Nah itu maksudnya ya. Makanya jangan heran orang Jawa yang udah di Aceh sana lebih galak dari orang Jawa aslinya. Dia udah bukan orang Jawa lagi. Ya. Jadi Jawa itu jangan diartiin sempit. Orang Batak yang lama di Jawa, dia udah seperti orang Jawa. Jadi nilai-nilai internalisasi batin itulah yang disebut Jawa. Jadi bisa aja orang bule, kalau Anda lihat di YouTuber itu, ya lebih kecil bahasan daripada orang Jawa. Saya bingung, aduh ini bule kok pintar banget bahasa kromo. Padahal dia bukan orang bule. Perilaku juga seperti orang bule, ya. Seperti orang Jawa lagi. Jadi Jawa dalam pengertian ini tidak ada maksud etnis. Itu tolong Anda pahami. Jawa yang dimaksud adalah Jawa dalam pengertian habitus, kebiasaan hidup. Nah, apa itu sistem model berpikir Jawa? Saya ambil aja, ada buku literaturnya. Kalau tadi literatur René Descartes ya, Cogito ergo sum. Yang ini bukunya namanya Serat Widayatama. Nanti Anda cari aja Serat Widayatama. Serat Widayatama itu sistem hidup orang Jawa adalah saling mengenakan. Kedua, saling menghormati. Ketiga, dia hidup sesuai nurani yang berkembang dengan baik. Jadi,
Karena itu tujuan hidup orang Jawa, Jawa dalam pengertian bukan suku, tapi perilaku ya. Kalau saya lihat teman-teman saya Tionghoa yang orang Jawa, Mas, ini Tionghoa orang Jawa ya, orang Jawa Tengah, itu lebih halus daripada orang Jawa itu sendiri. Ngomongnya bahasa Jawa, WA juga bahasa Jawa, nawarnya juga pakai bahasa Jawa. Ini saya bingung nih orang Chinese kok di sini pakai bahasa Jawa semua, tapi kok halus-halus lagi ya. Nah, jadi jangan dilihat dari suku, dilihat dari perilaku loh. Bisa aja Mas Tio ini udah lahir di Jakarta ini udah bercaur baur nggak karu-karuan, udah nggak ada Jawanya sama sekali, cuma mukanya doang Jawa, tapi perilakunya nggak ada Jawanya sama sekali. Bisa aja ya. Jadi Jawa itu umum sifatnya. Maka yang disebut orang Jawa itu tujuan hidupnya apa? Memberikan keindahan bagi dunia. Jadi non konflik. Makanya orang Jawa itu nggak ada ngomong keras, ngomong kenceng nggak boleh, karena itu mengganggu orang lain. Tata krama itu lebih penting. Bukan berarti feodal loh. Jangan kamu bilang orang Jawa feodal, munafik. Ntar dulu, baca dulu ini. Jangan begitulah. Sistem kerjanya beda lah. Jawa itu percaya namanya kiblat kiblat papat kalima pancer. Jadi ada unsur angin, mata angin. Ada timur, barat, utara, selatan. Jadi itu disebut lima lima pancer, sedulur papat. Pancernya ya diri sendiri. Jadi manusia itu harus mengikuti hukum-hukum alam yang ada di alam ini, berdasarkan ruang dan waktu. Nah, halaman berikut. Visi misi Mercu Buana. Salah satu visi misi Mercu Buana itu harus ada yang disebut berbasis kearifan lokal. Makanya saya terangin di sini ya. Karena kan tidak ada mata kuliahnya Anda itu. Tidak ada mata kuliah UMB ya, tapi kalau di kampus lain ada mata kuliah kampus itu. Nah, saya harus sampaikan itu. Kearifan lokal dalam konteks perilaku. Ada istilah yang Anda kenal namanya Sangkaran Paraning Dumadi. Sangkaran Paraning Dumadi. Sangkaran Paraning Dumadi itu adalah sebuah pemikiran yang memahami siklus kehidupan manusia, sistem hidup manusia Indonesia, khususnya Nusantara. Nah, Anda perlu tahu jumlah penduduk Indonesia itu 62% orang Jawa. Jadi kalau Anda nggak tahu budaya Jawa, ya Anda nggak selamat. Itu aja pesan saya terakhir. Anda boleh jasanya tinggi, pinter, tapi kalau nggak tahu budaya Jawa, ya hidup Anda nggak selamat. Itu aja. 62% penduduk Indonesia ini orang Jawa. Sisanya orang Sunda dan suku-suku lain. Jadi kita penting juga tahu budaya mereka. Nah, Sangkaran Paraning Dumadi itu isinya apa itu? Yaitu sebuah kepercayaan yang membagi manusia ini dalam 3 kutub. Asal muasal manusia, yang disebut alam purwo, asal usul Anda. Nah, yang kedua alam madio. Madio itu alam Anda hidup sekarang itu gimana jadi manusia yang baik. Ini kita bisa rombak jadi sistem teknologi informasi. Saya udah teliti nih, mengubah budaya Jawa menjadi berbasis teknologi informasi, bisa. Kemudian yang terakhir, alam wasono. Alam wasono itu alam tujuan Anda setelah kematian. Jadi, maka kalau Anda lihat, di Jawa itu dibangun namanya keraton Jogja. Keraton Jogja itu ada garis lurus imajiner antara Gunung Merapi, keraton, dan Perang Tritis atau Pantai Selatan. Nah, di Tugu Jogja itu ada yang disebut Tugu Golanggaling. Golanggaling itu manunggaling, dari kata manunggaling. Menunggalnya manusia dengan Tuhan. Jadi dia percaya bahwa Tugu Jogja itu coba Anda lihat sekarang. Hebatnya orang Jawa ya, hebatnya berpikir orang Jawa nih. Gua kasih tahu loh. Dia meniru alam itu, meniru 3 alam asal usul, dia pindahkan ke Merapi, keraton, dan Parangtritis, Pantai Selatan. Di keraton itu namanya ada Tugu Golanggaling di tengah kota Jogja itu. Itu kalau Anda lihat di situ ada. Itu adalah simbol raja. Seorang pemimpin itu
harus menunggal dengan rakyat. Maka simbolnya apa? Semar. Kepemimpinan Jawa itu sebenarnya kan orang Semar itu, ya wayang Semar. Itu artinya manusia itu bergerak dari dan ke, dari mana mau kemana dan ada di mana. Itu sistem berpikir. Maka kalau Anda lihat, mitisisme ini mengatakan begini, kekembalian hal yang sama secara abadi. Apa itu? Orang 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 Buddha mungkin menyebutnya reinkarnasi, itu sengaja saya bikin begitu ya, supaya lebih mudah memahaminya. Reinkarnasi itu apa? Ya ini Anda lihat, sama dengan transposisi kehidupan hal-hal yang abadi. Misalkan bunga menjadi biji, biji menjadi pohon, pohon menjadi buah, mati. Bunga menjadi biji, biji menjadi pohon, buah jadi mati lagi, dan seterusnya. Jadi ada siklus. Nah, ini gimana kalau dipahami? Jadi kalau Mbak Mbak Puji atau Mbak Norika ini ketemu atasan Anda jelek di kantor, itu karena karma Anda buruk, maka Anda ketemu nasib buruk. Ya, nah itu karma. Karena ada penyebab yang disebut determinisme. Siapa nundur bakal ngunduh. Nah, itu apa artinya? Yang Anda tanam itu, itulah yang Anda terima. Jadi kalau Anda berbuat jahat, yang Anda terima ya jahat. Nah, kalau Anda gunakan sistem itu dengan baik, teknologi HP dengan baik, ya, tidak menyebar yang enggak, tidak memaki orang, ya itu ya yang Anda terima nanti. Jadi hukum sistem bersifat siklis. Hukum bersifat siklis itu seperti kekembalian hal yang sama secara abadi. Hukum itu berputar, mengikuti hukum alam yang ada di dalam hukum-hukum alam yang diterangkan di siklus air tadi. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, coba Anda lihat sekarang. Saya ambil di halaman berikut ya. Ini inti kuliah mekanisme berpikir manusia sistem Jawa ya. Ini bisa saya rubah jadi teknologi. Saya udah teliti nih soalnya selama 4 tahun. Coba Anda lihat ya. Saya ambil dari Tembang Mak Copat. Tembang Mak Copat itu sastra Jawa. Anda nggak bisa baca itu karena itu pakai bahasa Jawa kuno. Anda harus belajar huruf Hana Coroko. Hano Coroko Dasa Nama Walata. Nah itu ada itu. Jadi kalau saya suruh sekarang coba tulis nama Anda pakai huruf Jawa, Anda nggak bisa, saya bisa. Karena kursus. 4 bulan saya kursus bahasa Jawa kuno. Jadi bisa ditulis. Ada tembang. Tembang sastra Jawa namanya tembang Mak Copat. Tembang itu puisi, lagu, dan seterusnya ya. Jadi tembang Mak Copat itu ada tembang besar, ada tembang tengah, ada tembang kecil. Sama dengan bahasa Jawa. Kromo, Kromo Madio, kemudian Ngoko. Jadi kalau saya panggil ke kamu, bisa saya panggil kue. Tapi kalau kamu panggil saya kue, kamu kurang ajar. Itu karena kamu salah bahasa. Nah, tembang Mak Copat itu membuat sebuah, saya udah bikin alur ya. Siklus kamu di dunia ini, coba kamu batinkan sekarang. Kamu ini adalah sebuah sistem. Kalau Jawa, saya lihat kamu itu ada di mana sekarang. Awal kamu lahir, jadi sebelahnya ini adalah sistem ilmiah yang kanan ya. Sistem ilmiah, sistem dari barat ya. Kemudian saya pindahkan ke kiri, namanya alam madio, alam kamu saat ini ya, sama. Yang pertama di Jawa itu disebut Mas Kumambang. Mas Kumambang itu apa artinya? Manusia dalam kandungan. Nah itu sama dengan sebelah, ada embrio. Telur embrio ya. Kemudian yang kedua tahap majil, mijil. Mijil itu bayi, sama tuh. Baby ya, sebelah kanan ya. Kemudian sinom, sinom itu ya anom, area anom. Nah child, child itu ya anom, anom itu ya masih arenom, yang nggak ada bahasanya lain. Sinom ya, sinom itu child. Kemudian kinanti,
Kinanti itu ya dewasa. Hidup dia sekolah ya, pelatihan ya, kemudian pendidikan ya, ya semua hal lah. Itu di era Kinanti. Saya nggak tahu ini ya. Anda ini mungkin ada yang masih di Kinanti ini. Ini Kinanti, Anda sekolah ini Kinanti nih, tahap siklus Kinanti. Kemudian Asmaranda. Asmaranda itu saat Anda jatuh cinta. Itu kodrat manusia, sesuka sama suka lawan jenis ya. Jadi kalau ada Anda orang suka sama Anda itu ya wajar, nggak usah dimarahin. Kalau ada orang dekat di Anda ya, itu namanya fase asmaranda. Kemudian masuk ke tahap berikut, dahan gula, artinya gula. Gula itu manis. Itu masa kehidupan Anda, kerjaan Anda, cita-cita Anda ngumpulin harta, semua karir Anda, tanah punya, rumah punya, ibadah haji sudah, wisata ke Vatikan sudah, pergi ke Sungai Gangga sudah, ke ke Jepang sudah, wisata kemana aja sudah. Itu Anda masa manis jaya Anda. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya namanya anu Dharma ya. Dharma itu udah yang foto nenek-nenek itu. Dharma ya. Memberikan kebaikan ke orang lain tanpa pamrih. Itu masa tua ya. Udah punya cucu ya. Itu era Dharma itu. Nah, yang berikut dia itu masa pungkur. Masa pungkur itu masa paling atas. Melepaskan hal-hal duniawi. Jadi khusus persiapan ke akhirat aja udah. Nggak usah macam-macam. Kemudian ini yang paling menyeramkan, megat roh. Megat roh itu ya udah, Anda koit, mati ya. Megat ruh. Megat roh itu ya putusnya roh dari badan jasmani. Tembang pucung. Tembang pucung itu ya Anda jadi pocong, dipocongin kalau mati, dibalut, dimakam, disolatin, udah. Nah, ini disebut sistem mekanisme berpikir ala Indonesia Nusantara. Dalam kitab Tembang Mak Copat. Paham ya? Anda paham ini? Kalau nggak paham, nggak tahu lagi. Saya udah terangin mati-matian loh. Anda kalau saya suruh bikin tugas besar begini, Anda nggak mampu ini. Nggak mampu Anda. Ini cuma saya yang punya literatur loh. Ini yang disebut dengan alam madio. Nanti Anda cek hidup Anda ada di mana. Anda di mana. Itu Anda harus punya semuanya ini. Kalau nggak punya, Anda nggak akan bahagia. Dari Mas Kumambang sampai Pucung. Nanti kalau Anda jadi ini ya dead, mati. Kalau mati Anda dimakam di tanah. Ya kenapa Anda dimakam di tanah? Ya karena Anda harus balik. Karena Anda utang ke tanah dulu. Anda makan tumbuhan ya dari tanah. Ya tanah minta nagih lagi. Maka itu kalau ditanya ke orang Jawa, itu kenapa daun jatuh ke bawah? Dia nggak jawab teori gravitasi, Mbak. Orang Jawa kan, iya, itu karena daun itu minjam hidupnya dari tanah. Maka daunnya harus dibalikin lagi ke tanah. Maka semua pohon itu mati dan membusuk ke tanah. Karena hidup itu minjam. Minjam aja. Kita hidup ini cuma minjam kok. Kita nggak tahu kapan matinya. Tapi tahap ideal itu dari Tembang Mas Kumambang sampai Pucung. Ada 11 tahap. Ya. Ini yang ideal. Tapi kalau mati muda ya nggak nyampai. Mungkin baru gambuh ya. Baru nikah udah mati. Ada juga yang begitu ya. Makanya jangan telat kawin ente. Mulai sekarang cepet-cepet. Saya tunggu undangannya ya di grup. Ya. Secepatnya ya. Biar masuk mencapai manisnya hidup ya. Manisnya hidup kalau nggak ada pasangan hidup nggak bisa. Ya. Anda belum menjadi orang Jawa yang baik. Ya. Oke, saya terus ya. Maka orang Jawa berpikirnya apa? Ada yang disebut manggilingan. Manggilingan itu berputar. Manggilingan itu siklis. Hidup itu siklis. Siklus dari lahir sampai mati. Ada proses 11 bagian tadi. Itu disebut sikap mental. Sikap mentalnya apa? Nerimo ing pangdum. Menerima semua keadaan tanpa banyak protes. Hidup ini nggak boleh milih. Kamu lahir duluan, saya lahir belakangan. Kamu lahir perempuan, saya laki. Itu nggak bisa kita pilih.
Kamu lahir hidungnya pesek, Mas Adam lahirnya ganteng, nggak bisa dipilih. Ya, ya itu kita harus terima sikap mental menerima. Maka ada tiga istilah, tada, prada, dan oga, ora wegah. Tada itu apa artinya? Hidup yang baik, sistem hidup yang baik adalah tidak meminta apapun, cuma bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kamu doa diterima sama Tuhan syukur, nggak diterima ya syukur, syukuri semua hal. Jangan mentransaksikan Tuhan, karena mau ujian tesis Anda rajin sholat. Nah, itu Anda transaksi Tuhan, itu kacau itu. Gak cocok itu menurut Jawa. Gak boleh itu. Ini saya mau beli rumah ini. Saya harus sholat ini selama 1 tahun. Pokoknya tengah malam harus sholat tahajud. Nggak bisa itu. Anda berarti nggak menerima hidup. Ya kalau dikabulin diterima, kalau nggak dikabulin ya sudah. Syukuri yang ada. Namanya tada. Kemudian yang kedua prada. Prada itu apa? Memberi ikhlas apapun potensi yang kita miliki. Jadi kalau Anda kerja di kantor, kerjalah dengan baik. Kalau Anda jadi satpam, jadilah satpam yang baik. Coba kayak saya ini loh. Saya kan profesor, tapi mahasiswa saya atasan saya loh. Yang saya bimbing dulu nggak tahu ini gimana cara nyusunin, saya bikin kata-katanya. Sekarang jadi atasan saya. Kadang-kadang kurang ajar kalau menurut saya. Kalau pakai nggak saya ajarin ini, saya bisa berontak loh sama mahasiswa saya itu. Saya ajarin, saya bimbing, ini cara bikin begini, cara kamu bikin begini. Ya, itu waktu mahasiswa saya. Sekarang jadi atasan saya, bukan di kampus Mercu tapi. Itu kalau bikin jadwal suka-suka dia, nggak tanya. Cuma dikirim aja, nggak pakai selamat pagi, selamat sore, ini prop jadwal, nggak. Dikirim aja begitu. Coba kalau saya nggak perada, saya bisa ngamuk, kurang ajar ini anak. Tapi karena saya udah belajar ilmu perada, ya saya menerima. Oh iya, mater suwun. Tidak pernah saya protes hari apapun dia kasih jadwal. Itu namanya belajar memberi apapun, menerima apapun. Jangan banyak protes. Makanya karir di pemerintahan itu paling banyak orang Jawa jadi pemimpin. Kenapa? Karena pernah protes. Kalau ada bawahan, bawahan lah yang baik. Ya, coba Anda lihat orang Jawa itu. Dari presiden, nggak ada presiden itu bukan orang Jawa. Sampai pembantu PSK juga orang Jawa. Sampai di Gunung Jayapura sana di Enarotali ada penginapan. Itu di Papua cuma satu orang Jawa, dia punya hotel subur namanya, penginapan. Itu orang Jawa, orang Solo loh. Nggak pernah satu konflik pun dia terjadi dengan suku orang Papua. Itu kenapa? Karena dia punya ilmu ini, ilmu ora wegah, tidak memilih pekerjaan apapun, selalu bekerja yang terbaik. Kampung saya di Kalimantan sana, di kampung orang Dayak, paling ujung sungai itu, yang orangnya hidupnya nggak terbelakang, nenek moyang saya itu orang Jawa yang bikin kami jadi pintar. Itu orang Jawa loh, yang sangat dihormati. Bupati pertama di kampung saya itu orang Jawa loh. Makanya saya belajar banyak dari orang Jawa. Jadi kalau ente mau sukses, harus tahu cara berpikir orang Jawa. Tidak banyak protes. Walaupun Anda pinter, nggak usah Anda tunjukkan pinter. Makanya Jawa itu ada blank-nya. Blank pikiranmu, simpan di belakang. Orang Jawa itu pinter nyimpen, jangan ngugar-ngugar keborokan orang. Maaf loh ini, Anda di kelas ini masih muda semua. Ente punya masa depan yang baik, udah S2. Tapi kalau perilaku Anda buruk, nggak bisa bos. Mohon maaf, saya ini kakak kamu, orang tua kamu yang memberikan yang ngomong yang benar. Saya minta maaf, jangan tersinggung. Nah ini mental ya. Kemudian dari sikap yang paling kanan, saiki itu sekarang. Neng kene di sini, nyene begini, aku gelem, aku mau nerima. Jadi sekarang kondisinya begini, saat ini di sini, apapun yang terjadi saya terima dengan terima kasih. Coba kalau kamu lihat orang Jawa itu meninggal, ibunya meninggal, anaknya baru selesai wisuda, belum kerja, belum pernah memberikan 1 rupiah pun ke ibunya. Ibunya meninggal, coba lihat anak itu.
netes air mata pun enggak dia. Bukan berarti dia nggak sedih, tapi dia bisa menahan emosinya. Dia bisa menerima seluruh keadaan hidup. Nah, itu Anda pasti jadi sukses. Ingat ucapan saya. Ini pesan ya. Saya sebagai guru rohani Anda di sini. Jadi kalau Anda gagal, itu karena gagal menginternalisasi batin itu. Saya pangkat paling tinggi di kampus, tapi saya nggak pernah anak yang baru tamat kemarin cengir-cengir itu kalau sidang skripsi itu lebih pintar dari moyang saya. Saya cuma satu kata, ya udah nanti kamu perbaiki ya, cek lagi ya. Saya mau menerima, coba jawaban ente itu. Kalau di forum kuis itu. Ngaco kemana-mana, ada yang copy paste, ada yang macam-macam. Ya saya bilang terima kasih, coba Anda lihat. Nah, jadi belajar mau menerima hidup, jangan banyak protes. Kalau ente banyak protes, nanti nggak ada teman ente. Repot hidup mah. Maaf loh ya, saya nyaranin loh ini. Bukan marah loh. Supaya ente baik. Ya. Ada contoh orang yang sukses yang saya saranin begini, ada. Masih saya. Sekarang sukses. Ya, dia berterima kasih. Karena ada istilah Gajah Mada itu, tan ayun amukti palapa. Tan ayun amukti palapa itu apa artinya? Anda itu puasa untuk protes apapun dalam hidup ini. Itu sumpah palapa itu tan ayun amukti palapa. Puasa seumur hidup. Puasa seumur hidup untuk protes. Coba kalau Anda protes ke atasan, tiba-tiba di kemudian hari jadi teman Anda makan di sebelah, Anda kan nggak enak makan. Itu gara-gara omongan Anda loh. Nah, makanya saya kalau lagi rapat itu rasanya saya nggak kuat dengar omongannya, saya selalu ada di lemari saya. Ini selalu kalau kalau rapat saya bawa ini kalau rapat. Saya sambil menggigil Colgate sebelum rapat. Jadi pas rapat saya ngantuk, saya nggak dengar apa-apa. Daripada saya dengerin omongan yang nggak enak. Itu cara saya. Kamu juga punya cara. Supaya jangan menyakiti orang. Biar karma buat dia. Nah, itu hidup bahagia di sini. Jadi ada ojudume, jangan mentang-mentang ya. Mentang-mentang cantik, mentang-mentang pintar, mentang-mentang mahasiswa, mentang-mentang dosen, mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang miskin ngemis sama orang. Jangan mentang-mentang. Kemudian yang kedua, iling. Iling itu ingat. Ingat agamamu, ingat usiamu, ingat pendidikanmu, ingat orang tuamu, ingat gurumu, ingat keluargamu, ingat bangsamu, ingat kematianmu, ingat semua hal sebelum berbuat. Jangan nekat. Dan hidup selalu waspada. Waspada itu ya, kalau Tuhan mau ngambil sekarang ya sudah, nggak apa-apa. Kalau Tuhan beri ya terima kasih. Kalau Tuhan ambil ya sudah, nggak apa-apa, bukan milik saya kok. Hidup ini cuma mampir minum kok. Nah, saudara-saudara kalian, kita perlu belajar dari orang Jawa yang sukses. Tuh. Jadi Anda S2 ini bukan kurang pinter menurut saya. Mohon maaf, saya tidak nasihati loh ini. Nggak ada kurang pinter. Anda itu pinter semua bisa S2 kok. Nggak ada orang bodoh. Orang bodoh itu kalau udah tamat SD nggak ada orang bodoh. Yang kurang itu attitude. Nah, makanya mercu Buana minta itu untuk diajarin deh gimana caranya. Nah, aku cuma nyampaikan. Nek kamu ya jangan marah aku cuma nyampaikan aja. Ya mohon maaf. Ya. Oke ya. Nah, terakhir tentu saja adalah bagaimana sistem audit dibangun. Nah, ini ada paling terakhir, materi terakhir. Halaman terakhir ya. Paling akhir tentu saja. Di situ ada bagian audit yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Nah, di sampingnya adalah siklus audit. Kita bisa pakai ilmu Jawa, bisa pakai ilmu Barat, tapi sayang Anda nggak nanya, kapan ilmu Sundanya Prof diajarin, atau ilmu Bataknya, ntar, kalau lu minta gua ajarin, cara mikir orang Batak sama orang Jawa, sama orang Sunda. Kalau tanya kapan ilmu Chinese-nya diajarin, nanti saya ajarin kalau lu minta. Ini ada ini, coba Anda lihat, ada material kaosnya, coba, saya kasih tanda tanya itu. Apa material kaosnya dari audit? Material kaosnya, ya laporan keuangan, materialnya ya. Yang ingin diaudit ya materialnya adalah produksi teks prapublikasi.
di situ ya. Jadi kalau ditanya materialnya, ini sengaja saya isi biar Anda mikir ya. Soalnya ini mau saya tanya kuis dan puru, masa saya isi, ya Anda keenakan tuh. Ini saya tanya kuis puru ya, material kaosnya apa? Ya saya kasih tahu dua ya, jangan semua saya nggak mau. Ya, ya biar adil toh. Aku aku aja nyiapinnya 2 malam nggak tidur, materinya ente kok enak aja ya, jangan dong biar adil. Coba material material kaosnya apa? Produksi teks prapublikasi itu yang anunya materialnya. Nah, sekarang final kaosnya apa? Kalau audit itu final kaosnya apa? Opini audit ya. Nah, silakan Anda cari yang duanya. Final kaosnya adalah dia anu apa namanya? Opini audit. Nah, silakan cari formal sama efisiennya. Nah, itu pertanyaan kuis hari ini yang akan dimasukkan pagi besok. Saya udah capek soalnya malam ini. Jadi kuisnya adalah tentukan 4 penyebab atau four cause Aristotle dikaitkan dengan audit sebagai sistem. Nah, di bawahnya udah ada itu, ada identifikasi, ada metode, ada analisis, ada change, ada perubahan, ada monitor, ada collection data, ada sampling, ada falsifikasi, ada proses desain, ada monitoring, ada identifikasi. Nah, itu berputar. Atau Anda baca aja buku Conrad, auditing step ya, tahap-tahap audit. Nah, nanti dimasukin yang mana termasuk material, yang mana formal, yang mana efisien, yang mana final. Nah, itu tugas kuisnya ya. Yang purum saya tanya etika Jawa ya. Etika sistem berpikir Jawa ya. Supaya Anda ini bisa jawani ya. Jadi guru saya SD dulu di kampung kasih tahu, ingat saya sampai sekarang udah meninggal gurunya. Namanya Pak Sutrisno ya. Pak Tris namanya. Orangnya pendek seperti saya tapi karena dia orang Jawa kecil ya. Kamu itu kalau mau sukses, nak, dia panggil nak ke saya. Kamu harus jadi orang Jawa nih, bersikap seperti orang Jawa ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa ya, ternyata ini ilmunya. Jadi tahu batas, tahu tempat, tahu diri ya. Jangan bikin malu. Nah, itu akhir kuliah hari ini saya udah kasih materi, auditnya sudah ya. Walaupun masih banyak yang kurang, nanti kapan-kapan saya sampaikan. Yang kedua, cara memahami audit, mentransformasi teori ya. Teori dari Dilthey, kemudian Gadamer, kemudian Selmarker, kemudian Martin Heidegger udah saya ajarin. Tentu saja ada 4 yang belum, yaitu nanti kapan diajarin ya. Kemudian hari ini saya udah ajarin sistem. Apa itu sistem? Sistem yang saya pinjam adalah sistem produksi, karena ini produksi teks. Maka karena kata produksi yang dipakai, saya pinjam Aristotle, teori Aristoteles tentang four cause. Nanti Anda bisa search di Google, ini kan saya ambil dari Google juga. Nanti baca itu apa yang dimaksud dengan four cause. Ya, selesai. Jadi mudah-mudahan bermanfaat karena Anda sudah bayar ya. Jadi saya harus kasih kuliah, jangan ditiru dosen lain. Ini tanggung jawab saya di akhirat kok, bukan tanggung jawab saya di dunia. Ini kalau saya ngajar baik ya, insya Allah nanti di akhirat juga diterima amal ibadah kita semua. Tidak ada maksud untuk apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan Anda paham teori sistem itu apa ya. Anda masih muda ya, belajar sistem itu apa udah tahu cara umum ya. Tapi nanti sistem ini kita buat menjadi teknologi karena ada audit sistem informasi berbasis teknologi. Nah, ngebangunnya dari sistem ini, kalau Anda nggak paham elemen sistem yang membangun sistem, susah nanti. Maka sebut teori sistem. Saya rasa itu dari saya, Pak Adam. Ini udah kelewat 13 menit saya. Silakan kalau ada yang ditanya sebelum saya akhiri.
Ini tugas besarnya udah semua kah, teman-teman? Belum. Jangan pas hari H ya, takut IT-nya hang, Mas. Jangan pas hari H ya, tolong ya. Soalnya soalnya Pak. tahun soalnya tahun lalu ada yang ngirim pas hari H. Itu karena masuk semua pada minggu itu, menjelang minggu itu, error. Jadi usahakan 1 hari, 2 hari sebelumnya ya. Untung saya ingat ini. Ya, Prof, mau nanya Prof, terkait tugas besar. ya. Monggo. Tugas besar ini bentuknya kita esai gitu atau bentuknya diagram kah atau seperti apa ya Prof? Coba diulang Mbak, agak putus-putus di saya, nggak tahu saya ini. Ini untuk tugas besarnya itu kita jawab esai seperti itu berupa esai atau kita masukin seperti diagram atau alur gitu Prof? Ya sebaiknya ada logika alurnya Mbak, sebaiknya ya. Tapi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, sebisa Anda aja. Yang penting masuk, jangan sampai nggak masuk. Kalau nggak masuk Anda pasti nggak lulus, nggak bisa dibantu lagi. Saya minta maaf. Ya, jadi tolong jangan sampai terlambat 2 hari atau 1 hari sebelum. Jangan pas hari H karena masuk semua. Ya, mohon Pak Adam yang nggak sempat hadir, Mas Adam, dianu. Nanti kita nggak enak, kita dua yang dicari teman-teman ini. Kalau nggak ada yang nggak ngumpul, kamu juga pusing, saya pusing. Jadi tolong diingetin ya. Saya minta tolong Mas Adam, mohon maaf. D. Ada lagi yang ditanya? Alexius, opo kabarmu? Baik, Pak. Udah TB kah? Belum kah? TB saya udah kasih, Pak. Saya sudah kumpulkan. Enggak, mata kuliah lain gimana? Apanya ya, Pak? Mata kuliah lain ente udah? Belum? Mata kuliah lain belum. Oh belum ya. Di anu, jangan sampai ente nggak ngumpul. Kalau nggak ngumpul pasti nggak lulus Mas. Udah nggak bisa ditolong lagi loh. Hati-hati loh. Tahun lalu ada yang nggak lulus 2 orang itu ya karena nggak ngumpul. Ya udah nggak bisa tolong apa-apa saya. Ya, jadi tolong jangan ojo telat. Nek bisa bagus alhamdulillah, nek nggak bisa bagus minimal ngumpul. Kalau nggak ngumpul wes say goodbye, udah nggak usah lagi isi kuis purum dah. Anda pasti nggak lulus dah daripada capek. Itu Mas Alex ya. Iya, Pak. J. Tersebut. Baik Pak Adam, teman-teman kalau nggak ada, saya minta maaf sudah mengganggu banyak waktunya. Mudah-mudahan kita sehat selamat semua. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Prof. Terima kasih, Prof. Ya, saya izin keluar ya. Terima kasih, Prof. Malam.